Hari ini adalah hari yang biasa bagi saya, seorang kurir pengantar paket. Rutinitas saya tidak pernah berubah, mengambil paket dari pusat distribusi, mengirimkannya ke alamat yang dituju, dan mengumpulkan tanda tangan pelanggan. Namun, malam ini adalah malam yang akan saya kenang sepanjang hidup saya karena malam ini saya bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saya telah bekerja sebagai kurir selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dengan semua jenis pelanggan. Dari yang ramah hingga yang kasar, dari yang sabar hingga yang tidak sabar. Namun, ada satu paket yang akan saya kirimkan malam ini yang membuat saya merasa gelisah. Saat saya tiba di pusat distribusi, seorang pria misterius dengan topi lebar dan jas hitam menunggu di sana. Dia memberikan saya paket yang terbungkus rapat dan memberi instruksi sangat spesifik tentang pengiriman. Dia mengatakan bahwa ini adalah paket sangat penting dan tidak boleh terlambat sampai ke tujuan. Meskipun saya merasa ada sesuatu yang aneh, saya hanya mengangguk dan menerima paket tersebut. Saat matahari terbenam dan malam mulai turun, saya memulai perjalanan pengiriman saya. Cuaca begitu gelap dan berkabut, dan jalan yang saya lewati terasa sepi. Saya memutuskan untuk mengirimkan paket misterius ini pertama kali, agar saya bisa menghilangkan ketegangan yang saya rasakan. Setelah beberapa waktu berkendara, saya akhirnya tiba di rumah yang dituju. Itu adalah sebuah bangunan tua yang terletak di pinggiran kota yang sepi. Sinar lampu jalan yang redup hanya menambah kesan misterius. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil dan membawa paket menuju pintu depan. Ketika saya mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Saya mencoba mengetuk beberapa kali lagi, tapi masih tidak ada respon. Saya merasa semakin tidak nyaman di tempat ini, tapi saya harus menyelesaikan tugas saya. Saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan paket di lantai depan dan meninggalkan pesan untuk pelanggan agar menghubungi saya jika ada masalah. Saat saya berbalik untuk pergi, saya merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan saya. Saya melihat-lihat kegelapan malam, mencoba mencari tahu apa yang membuat saya merasa begitu gelisah. Tapi saya tidak melihat apapun yang mencurigakan. Saya cepat-cepat kembali ke mobil dan melaju menjauh dari tempat itu. Selama perjalanan pulang, saya merasa seperti ada yang mengikuti saya. Suara-suara aneh terdengar di belakang, seperti langkah kaki di atas daun kering. Saya mencoba mengabaikan rasa ketakutan saya, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi saya yang berlebihan. Tetapi ketika saya mencapai persimpangan, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti sejenak. Seorang wanita muda, mengenakan gaun putih yang kusut, berdiri di pinggir jalan. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Saya berusaha mempercepat langkah, tapi tiba-tiba mobil saya berhenti dengan sendirinya. Saya mencoba menyalakan kembali mesin, tapi tidak berhasil. Itu seperti ada yang mengendalikan mobil saya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah saya. Saya bisa merasakan rasa dingin merayap di tulang belakang saya. Tanpa berpikir panjang, saya membuka pintu mobil dan melarikan diri, meninggalkan mobil yang terhenti di tengah jalan. Saya berlari sejauh mungkin, tetapi rasanya tidak ada ujungnya. Rasa takut melilit diri saya seperti ular berbisa. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, saya tiba di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Saya mencoba mengetuk pintu, berharap bisa mendapatkan bantuan. Tapi saat pintu terbuka, apa yang saya temui membuat saya nyaris pingsan. Di dalam rumah itu, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian kuno dan wajah mereka terlihat gelap. Mereka menyambut saya dengan senyum yang mengerikan, dan saya tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah saya bayangkan. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah penduduk setempat yang menjaga rahasia gelap di balik hutan ini. Mereka memberitahu saya bahwa wanita yang saya lihat di jalan adalah roh penasaran yang terus menghantui daerah itu.
Dan paket misterius yang saya antar adalah bagian dari upaya mereka untuk menenangkan roh itu. Saya merasa seperti dunia saya runtuh. Saya tidak pernah mempercayai hal-hal supernatural sebelumnya, tetapi sekarang saya terjebak di tengah-tengahnya. Saya berharap ini semua hanya mimpi buruk, tetapi saya tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus saya hadapi. Saya tinggal di rumah itu untuk beberapa waktu, berusaha mencari tahu cara untuk keluar dari situasi ini. Tetapi setiap kali saya mencoba pergi, saya selalu kembali ke tempat yang sama. Sepertinya saya terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak terhindarkan. Saat ini, saya duduk sendirian di ruang gelap rumah itu, mencoba mencari tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Suara-suara aneh terdengar di sekitar saya, dan saya tahu bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri dari takdir yang menunggu. Hari ini adalah hari yang begitu panjang dan melelahkan bagi saya. Rutinitas harian saya tidak pernah berubah. Mengambil paket dari pusat distribusi, mengirimkannya ke alamat yang dituju, dan mencatat tanda tangan pelanggan. Namun, malam ini adalah malam yang tak akan pernah saya lupakan. Aku sudah mengantar banyak paket di malam hari sebelumnya, tapi rasanya tidak ada yang segelap dan seangker seperti malam ini. Langit dipenuhi awan gelap dan angin malam yang menusuk tulang. Aku mengambil paket terakhir untuk hari ini. Sebuah kotak kecil berwarna coklat yang terbungkus rapat, lalu menghembuskan napas berat sebelum melangkah keluar dari pusat distribusi. Seiring dengan berkendara di jalanan yang sepi, pikiranku mulai melayang ke pelanggan terakhir hari ini. Alamat itu terletak di ujung kota, di tengah-tengah hutan yang lebat. Sudah cukup menyeramkan hanya membayangkan harus mengemudi melalui jalan-jalan gelap di antara pepohonan yang meranggas. Ketika aku mendekati tujuan, kesunyian malam semakin menyergap. Tidak ada cahaya kecuali lampu mobilku, dan hanya suara angin yang menggema di kejauhan. Tepat ketika aku mencapai pintu gerbang menuju rumah itu, aku merasakan rasa ketidaknyamanan merayap di tulang belakangku. Rumah itu nampak tua dan terbengkalai, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang terlihat seperti mata yang terus memperhatikan. Aku menepikan mobil dan turun, merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Namun, aku memberanikan diri untuk mengambil paket dan melangkah menuju pintu depan. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Aku mencoba lagi, kali ini dengan lebih keras, tapi tetap tidak ada respon. Pikiranku mulai melayang ke arah yang buruk, mengingat cerita-cerita tentang rumah terkutuk dan penghuni-penghuninya yang misterius. Tetapi sebagai seorang kurir, aku tidak punya pilihan selain mencoba menyelesaikan pengiriman ini. Dengan hati-hati, aku meletakkan paket di depan pintu dan meninggalkan pesan untuk pelanggan, lalu bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika aku berbalik, sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding terjadi. Di balik jendela, aku melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak. Awalnya, aku mengira itu hanya ilusi mataku yang lelah, tetapi kemudian bayangan itu mulai bergerak lebih dekat, menjulur keluar dari dalam rumah dengan gerakan yang tidak wajar. Aku bisa merasakan denyut jantungku mempercepat saat aku menyadari bahwa itu bukan bayangan biasa. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju mobil dan memacu mesinnya secepat mungkin. Tetapi entah bagaimana, aku merasa seperti aku tidak bisa meninggalkan tempat itu. Mobilku terasa seperti terjebak dalam pasir bergerak, terus-menerus berputar-putar tanpa arah yang jelas. Ketika kecemasanku mencapai puncaknya, tiba-tiba lampu mobil padam dan aku terdengar suara gemuruh yang aneh di luar sana. Saat aku menoleh ke arah jalan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di tengah-tengah jalan, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang terurai panjang. Wajahnya pucat dan matanya kosong, tetapi senyum mengerikan terukir di bibirnya. Aku merasa ngeri melihatnya, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia seolah menarikku ke arahnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Refleks aku menutup mata,
berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tetapi ketika aku membuka mataku lagi, wanita itu sudah berada tepat di depan mobilku, menatapku dengan sorot mata yang menakutkan. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin menerpa wajahku, dan aku hampir tak bisa bernapas. Aku memutar kunci mobil dalam kepanikan, mencoba memacu mobilku menjauh dari tempat itu. Tapi mesin mobil terus mati, dan aku merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Itu seperti aku terjebak dalam kubangan gelap yang tak terlihat, tanpa harapan untuk bisa keluar. Tanpa sadar, aku terdorong keluar mobil dan terjatuh di jalan yang dingin. Aku berusaha bangkit, tetapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, aku merasa ada sesuatu yang menarik kakiku ke bawah. Aku berteriak histeris, tetapi suaraku teredam oleh angin malam yang berdesing di telingaku. Saat aku berjuang untuk melepaskan diri, aku merasakan sentuhan dingin di punggungku, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram erat. Aku merasa napasku sesak, dan aku tahu bahwa aku harus bertarung untuk hidupku. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku berhasil meraih sesuatu yang tajam di sekitar dan menusuk ke arah yang menghimpit kakiku. Aku bisa merasakan tekanan yang melemah, dan akhirnya aku berhasil melepaskan diri. Dengan napas tersengal-sengal, aku berlari sejauh mungkin, menjauh dari tempat itu yang terasa seperti neraka yang hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, tetapi aku terus berlari tanpa pandang bulu, berharap bisa mencapai tempat yang aman. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, aku tiba di sebuah stasiun bensin yang terbengkalai. Aku masuk ke dalam bangunan itu, mencari tempat untuk bersembunyi dan mencoba memahami apa yang baru saja aku alami. Saat ini, aku duduk di sudut gelap stasiun bensin, merinding dalam dingin yang menusuk tulang. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan atau kukerjakan selanjutnya. Aku hanya tahu bahwa malam ini, aku terjebak dalam sebuah pengiriman yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Aku mengambil paket terakhir dari pusat distribusi, sebuah kotak besar berwarna coklat tua yang terbungkus dengan rapat. Seorang petugas distribusi memberi instruksi sangat spesifik, mengatakan bahwa paket ini harus diserahkan ke alamat yang terpencil di pinggiran kota. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang paket ini, tetapi aku menepisnya sebagai imajinasi berlebihan. Saat malam semakin larut, aku melaju menuju alamat tujuan dengan mobil pengantar. Cuaca semakin memburuk, angin kencang dan hujan deras membuat perjalanan semakin menegangkan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari perasaan cemas yang merayap di hatiku dengan memutar radio, tetapi suasana malam ini terasa begitu gelap dan menghantui. Sesampainya di depan rumah yang dituju, aku merasa sensasi aneh merayap di tulang belakangku. Rumah itu terletak di tepi hutan, dengan bangunan yang terlihat tua dan terabaikan. Lampu jalanan yang redup hanya menambah kesan misterius. Aku mengambil nafas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil dan membawa paket menuju pintu depan. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Aku mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Hatiku berdegup kencang, tetapi aku memutuskan untuk meninggalkan paket di lantai depan dan meninggalkan pesan untuk pelanggan. Aku ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketika aku berbalik untuk pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan sensasi aneh di udara, seolah-olah ada mata yang memperhatikanku dari dalam kegelapan. Aku melihat-lihat sekeliling dengan cepat, mencoba mencari tahu apa yang membuatku merasa tidak nyaman. Tetapi tidak ada yang bisa kulihat, hanya kegelapan yang menyelimuti. Dengan hati-hati, aku kembali ke mobil dan mencoba memulai mesinnya. Namun, mesin mobil itu tidak berputar. Aku mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada respons. Pikiranku mulai dipenuhi oleh rasa ketakutan, dan aku merasa seperti aku terjebak di tempat yang tidak diketahui.
Ketika aku duduk di dalam mobil yang mati, aku mulai mendengar suara-suara aneh di sekelilingku. Suara gemuruh yang samar-samar terdengar dari kejauhan, seperti bisikan angin yang mencoba berbicara padaku. Aku merasa dingin mulai merayap di tulang belakangku, dan aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tiba-tiba, cahaya di sekitar mobil mulai berkedip-kedip, dan aku melihat bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia berdiri di antara pepohonan di hutan. Jantungku berdegup kencang saat aku menyadari bahwa aku tidak sendirian di sini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus segera keluar dari tempat ini. Dengan gemetar, aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke dalam hujan yang semakin deras. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, tetapi aku hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku ke arah hutan. Di balik pepohonan yang lebat, aku melihat sosok wanita muda berdiri di sana. Rambutnya basah terkena hujan, dan matanya terlihat kosong. Aku merasa sensasi dingin melanda tubuhku, dan aku merasa seolah-olah aku tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya terasa begitu lambat dan anggun. Aku mencoba mengucapkan kata-kata, tetapi suaraku terdengar tercekik di tenggorokanku. Aku tahu bahwa ini bukanlah wanita biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari secepat mungkin, menjauh dari tempat itu yang terasa semakin mencekam. Hujan semakin deras, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini dan kembali ke kehidupan normalku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, tetapi saat aku akhirnya tiba di jalan raya yang ramai, aku merasa seolah-olah aku baru saja melewati mimpi buruk yang tak terlupakan. Aku berdiri di tepi jalan, terengah-engah dan basah kuyup, tetapi merasa bersyukur bahwa aku berhasil selamat dari pengalaman yang menakutkan itu. Aku mengambil paket terakhir dari pusat distribusi, sebuah kotak besar berwarna coklat tua yang terbungkus dengan rapat. Seorang petugas distribusi memberi instruksi sangat spesifik, mengatakan bahwa paket ini harus diserahkan ke alamat yang terpencil di pinggiran kota. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang paket ini, tetapi aku menepisnya sebagai imajinasi berlebihan. Saat malam semakin larut, aku melaju menuju alamat tujuan dengan mobil pengantar. Cuaca semakin memburuk, angin kencang dan hujan deras membuat perjalanan semakin menegangkan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari perasaan cemas yang merayap di hatiku dengan memutar radio. Tetapi suasana malam ini terasa begitu gelap dan menghantui. Sesampainya di depan rumah yang dituju, aku merasa sensasi aneh merayap di tulang belakangku. Rumah itu terletak di tepi hutan, dengan bangunan yang terlihat tua dan terabaikan. Lampu jalanan yang redup hanya menambah kesan misterius. Aku mengambil nafas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil dan membawa paket menuju pintu depan. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Aku mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Hatiku berdegup kencang, tetapi aku memutuskan untuk meninggalkan paket di lantai depan dan meninggalkan pesan untuk pelanggan. Aku ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketika aku berbalik untuk pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan sensasi aneh di udara, seolah-olah ada mata yang memperhatikanku dari dalam kegelapan. Aku melihat-lihat sekeliling dengan cepat, mencoba mencari tahu apa yang membuatku merasa tidak nyaman. Tetapi tidak ada yang bisa kulihat, hanya kegelapan yang menyelimuti. Dengan hati-hati, aku kembali ke mobil dan mencoba memulai mesinnya. Namun, mesin mobil itu tidak berputar. Aku mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada respons. Pikiranku mulai dipenuhi oleh rasa ketakutan, dan aku merasa seperti aku terjebak di tempat yang tidak diketahui. Ketika aku duduk di dalam mobil yang mati, aku mulai mendengar suara-suara aneh di sekelilingku.
Suara gemuruh yang samar-samar terdengar dari kejauhan, seperti bisikan angin yang mencoba berbicara padaku. Aku merasa dingin mulai merayap di tulang belakangku, dan aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tiba-tiba, cahaya di sekitar mobil mulai berkedip-kedip, dan aku melihat bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia berdiri di antara pepohonan di hutan. Jantungku berdegup kencang saat aku menyadari bahwa aku tidak sendirian di sini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus segera keluar dari tempat ini. Dengan gemetar, aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke dalam hujan yang semakin deras. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, tetapi aku hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku ke arah hutan. Di balik pepohonan yang lebat, aku melihat sosok wanita muda berdiri di sana. Rambutnya basah terkena hujan, dan matanya terlihat kosong. Aku merasa sensasi dingin melanda tubuhku, dan aku merasa seolah-olah aku tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya terasa begitu lambat dan anggun. Aku mencoba mengucapkan kata-kata, tetapi suaraku terdengar tercekik di tenggorokanku. Aku tahu bahwa ini bukanlah wanita biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari secepat mungkin, menjauh dari tempat itu yang terasa semakin mencekam. Hujan semakin deras, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini dan kembali ke kehidupan normalku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, tetapi saat aku akhirnya tiba di jalan raya yang ramai, aku merasa seolah-olah aku baru saja melewati mimpi buruk yang tak terlupakan. Aku berdiri di tepi jalan, terengah-engah dan basah kuyup, tetapi merasa bersyukur bahwa aku berhasil selamat dari pengalaman yang menakutkan itu. Saya mengambil paket terakhir dari pusat distribusi, sebuah kotak berukuran sedang yang terbungkus dengan rapi. Petugas gudang memberitahu saya bahwa ini adalah pengiriman terakhir untuk malam ini, dan saya harus mengantarkannya ke sebuah alamat di luar kota. Tidak ada yang spesial tentang kotak itu, tetapi saya merasakan getaran aneh saat mengangkatnya, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Cuaca malam itu gelap dan berangin, dengan awan tebal yang menutupi bulan dan bintang. Saya memulai perjalanan menuju tujuan, mencoba mengabaikan rasa ketidaknyamanan yang merayap di hati saya. Namun, semakin dekat saya mendekati tujuan, semakin tegang saya merasa. Alamat yang saya tuju terletak di luar kota, di daerah terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Jalan menuju ke sana gelap dan terpencil, dengan sedikit sekali cahaya dari lampu jalan. Ketika saya melintasi hutan, rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk muncul. Saat saya mendekati rumah yang dituju, saya merasa getaran aneh semakin intens. Rumah itu terletak jauh dari jalan utama, di tengah tanah kosong yang luas. Bangunan itu tampak tua dan terbengkalai, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Saya merasa sedikit tidak enak hati saat melangkah keluar dari mobil dan membawa paket menuju pintu depan. Ketika saya mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Saya mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada respons. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Tetapi saya mencoba untuk tidak memikirkan itu dan fokus pada tugas saya. Saya meninggalkan paket di lantai depan dan menuliskan pesan untuk pelanggan sebelum kembali ke mobil. Namun, ketika saya berbalik untuk pergi, sesuatu membuat saya terdiam. Di tengah-tengah tanah kosong yang gelap, saya melihat sebuah kuburan massal yang terlihat baru digali. Saya merinding, memikirkan semua kemungkinan skenario yang bisa menjelaskan kehadiran kuburan itu di sini. Tetapi saya mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran gelap itu dari pikiran saya dan fokus pada perjalanan pulang. Saat saya kembali ke mobil, saya merasa sesuatu yang tidak beres. Udara malam terasa lebih dingin dan lebih gelap dari sebelumnya,
dan saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Saya berusaha untuk mengabaikan perasaan itu dan memulai mesin mobil, tetapi ketika saya menekan tombol starter, tidak ada respons. Saya mencoba lagi dan lagi, tetapi mobil itu tidak mau menyala. Saya merasa panik mulai merayap di dalam diri saya, tetapi saya mencoba untuk tetap tenang. Saya keluar dari mobil dan membuka kap mesin, berharap bisa menemukan apa yang salah. Tetapi ketika saya memeriksa mesin mobil, semuanya terlihat normal. Ketika saya berusaha mencari tahu apa yang terjadi, saya mendengar suara aneh dari belakang. Saya memutar tubuh saya dan melihat sesuatu yang membuat saya terdiam. Di tengah-tengah tanah kosong yang gelap, seorang wanita muda berdiri di sana dengan gaun putih yang basah terkena hujan. Rambutnya terurai panjang dan matanya kosong, tanpa ekspresi. Saya merasa ngeri melihatnya, tetapi saya mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutan saya. Saya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatap saya dengan mata yang kosong dan menakutkan. Saya mencoba untuk memanggil bantuan dengan ponsel saya, tetapi tidak ada sinyal. Saya merasa semakin terjebak, semakin terpaku pada sosok wanita itu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa saya bayangkan. Tanpa peringatan, dia mulai bergerak menuju saya dengan langkah yang lambat dan terdengar gemuruh. Saya merasa seolah-olah saya terhipnotis oleh gerakannya yang aneh, tidak bisa bergerak atau berbicara. Saya hanya bisa menatap ke arahnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia berada hanya beberapa langkah dari saya merasa getaran aneh yang kuat berdesakan di sekitar saya. Saya merasa seperti saya terhisap ke dalam pusaran energi gelap, hilang dalam kegelapan yang menyelimuti. Saat itu, saya tiba-tiba sadar kembali, tetapi saya tidak lagi berada di tanah kosong itu. Saya berada di dalam hutan yang lebat, dengan pepohonan yang menjulang tinggi di sekitar saya. Saya merasa panik, tidak tahu bagaimana saya bisa berada di sini. Saya mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin saya berjalan, semakin saya merasa seperti saya terjebak di dalam labirin yang tidak berujung. Saya merasa sesuatu yang mengintai di antara pepohonan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Saya berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan semakin merajalela di dalam diri saya. Saya merasa seolah-olah saya sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat, tetapi saya merasakan keberadaannya dengan sangat jelas. Saat itu, saya mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Saya berbalik dan melihat wanita muda itu berdiri di sana, menatap saya dengan mata yang kosong dan menyeramkan. Saya merasa seperti saya terjebak dalam mimpi buruk, tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya terdengar sangat keras di antara keheningan hutan. Saya merasa seperti saya tidak bisa bergerak, terjebak dalam kekuatan misteriusnya. Saya tahu bahwa saya harus melawan, bahwa saya harus mencari cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Saat itu, saya tiba-tiba tersadar kembali. Saya berada di dalam mobil saya, di tengah-tengah tanah kosong itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tahu bahwa saya harus segera pergi dari tempat ini. Saya memutar kunci kontak dan mobil itu menyala dengan mudah. Seolah-olah tidak pernah ada masalah. Saya memacu mobil saya keluar dari tanah kosong itu, meninggalkan rumah yang terbengkalai dan kuburan massal di belakang saya. Saat saya melaju jauh dari tempat itu, saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melupakan pengalaman menakutkan yang baru saja saya alami. Saya tidak tahu apa yang ada di rumah itu atau siapa wanita muda itu. Tetapi satu hal yang pasti, saya akan selalu mengingat malam itu sebagai salah satu yang paling menakutkan dalam hidup saya.